Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @asal01012. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kampung Tumbal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, aku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017 kala itu. Aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan, live-in, di satu desa. Dan masih di Jawa Tengah juga. Live-in adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat live-in-ku, tolong jangan ada yang komen tahu tempatnya. Karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu hari Selasa. Kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bus yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah open gitu sama sekolahku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau enggak ya ngerantau ke kota besar. Jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. Satu rumah untuk 2 siswa. Kala itu, aku dapat satu rumah bersama Maya, anak IPA yang gak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede. Kayak si Mutia dan Lutfi temanku. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Kamarnya ber-AC, kamar mandi ada bathtubnya, wifi-nya kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda. Tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat ditinggali ibu. Kita panggil saja Ibu Asih. Bu Asih ini janda beranak 2. Tapi anaknya merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan depan rumahnya. Warung makan kecil. Rumah Ibu Asih paling depan, kampung pinggir jalan.
Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye. Tahu kan bohlam lampu kuning? Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tidak berlampu, belakang kebon, samping kebon. Sedih banget aku ngerasainnya. Pertama datang kami disambut ramah oleh Ibu Asih. Sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan, kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung terus dikaretin ya. Ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. Emang kenapa ya Bu? Tanyaku polos yang emang gak ngerti buat apa. Biar aman dek, gak dicuri. Ucap Bu Asih sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurinya emang Bu. Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tidak kasat mata. Jawab Bu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat. Tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar ya, istirahat dulu. Sambil menarik tanganku, Bu Asih mengangguk saja. Sesampai di kamar, Maya terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asih? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. Yis, maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul. Bentak Maya di depan wajahku. Sembrono. Masa sih Mai? Tanyaku masih gak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali gak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asih. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik dek. Ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam penasaran mendengarkan cerita Bu Asih. Ada yang sadis. Demi kedudukannya, rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan. Hampir kami berdua tidak mendengar suara Bu Asih. Kami terbelalak. Jujur awalnya aku tidak percaya. Masa iya sih ada orang tega gitu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal aja. Biar ibu yang beresin.
ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya, tunggu ibu beresin ini semua. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Habisnya Bu Asih yang meminta membereskan sendiri. Kepala desa sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal. Dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Ya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia jalan sendirian di pinggir jalan. Tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk? Dan posisi tewasnya di tengah jalan. Waktu itu minim saksi, jadi ya tidak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih diceritain bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto malam harinya, Bu Asih tidak bisa tidur. Tidak mengerti apa yang membuat Bu Asih tidak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asih mendengar orang mengetok pintu. Mbak Asih. Bu Asih masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asih buka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi. Dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, tolongi aku. Bu Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asih yang takut tapi penasaran, akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran. Karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi.
seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Iya, putus, kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga, kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang yang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit ataupun kecelakaan. Namun, baunya sudah busuk sekali seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu, sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Setiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makanan, ya harus dituruti, mau dimakan atau mau mencarikan makanan. Malam itu, aku dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, udah malam, kalian tidur ge. Kalau bisa usahain harus tidur cepet ya. Terus, kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar malam. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya aku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asih, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba, Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan!" Hampir copot jantungku. Itu Bu Asih nangis, ucapku ke Maya. Itu bukan Bu Asih deh kayaknya, ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tak kuhiraukan ucapan Maya. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini, sungguh tak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan, aku berjalan dan kupanggil, "Bu Asih?" Perlahan-lahan, orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya, wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumnya. Gigi hitam dan mata merah tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat, aku langsung berlari memasuki kamar. Kubanting pintu. Wajahku pucat dan ketakutan banget. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Kulari ke atas kasur di sebelah Maya. Maya malah nangis.
Aku yang ketakutan banget juga ikut menangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. Ada apa, Dek? Kok kalian nangis? Ucap Bu Asih khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu aja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ucap Bu Asih geram. Bu, saya mau pulang. Ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asih. Udah Mai, di sini cuma 4 hari kok. Sabar dulu ya. Ucapku menenangkan Maya. Ini hari pertama loh, Din. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini? Bentak Maya dengan tetap menangis. Udah Mai, kita istirahat yuk. Udah aman kok. Aku masih bersabar menenangkan Maya. Udah Dek, kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, di depan pintu kamar. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasihan juga. Besok Bu Asih jualan kan? Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya, Maya tidak mau karena takut, tapi kupaksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu, aku tidak bersama Maya, karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok pada cabut rumput, yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata, tidak ada siapa-siapa. Ucap Gilang. Ih, serem. Syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas, kalau sampai kamu ngalamin. Sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita tapi aku takut. Din, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek saja, ucapku. Alah, kamu mah cuma gitu Lang. Lah aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia.
Semalam, aku sama Rizka anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan, orang tua asuh mereka. Tiba-tiba bau bunga. Terus, aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget. Aku langsung lari aja, lari masuk ke rumah. Jadi Rizka aku tinggal. Tapi dia gak nyusul-nyusul aku lari. Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai tiba-tiba terdengar suara brak dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa saja, tapi di sini tidak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita tidak banyak omong langsung lari deh dari kantor itu. Kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku gak nyaman tatapan Pak Prapto ke aku. Jijik deh kalau ingat tatapan dia, kayak otak mesum gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Hus, jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 5 sore ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Seperti tidak asing. Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar umur 40-an. Kaget. Perasaan tadi siang barusan lihat dia masih ada di kantor kepala desa. Ya emang takdir Allah, gak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat. Ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah gak tahu orangnya yang mana. Ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asih memanggil kami. Iya Bu. Kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Dek, Ibu mau melayat. Tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan, itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asih? Tanyaku. Ntar aja deh. Din, aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku bakal di sini sendiri. Tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani. Ya udah, jangan malam-malam tapi ntar Bu Asih khawatir. Pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh. Aku beraniin di rumah sendiri.
Biar tidak suntuk, aku pun menyalakan TV sambil kumainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame saja biar nggak sunyi. Aku dari awal sudah bilang ya, kalau rumah Bu Asi ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang tuh lumayan rame, tapi kalau malam sepi banget. Azan Isya berkumandang. Aku mau sholat, tapi tidak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, aku tidak berani. Akhirnya mohon maaf kutunda sholat. Apalah daya, iman dan ketakutan lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Langsung ku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika ku buka tidak ada siapa-siapa dong. Sial banget, udah dikerjain aja. Langsung cepat-cepat ku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini, Assalamualaikum. Ada suara salam. Suara seorang pria yang tak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau ke sini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia ke sini? Buru-buru kubuka pintu lagi. Yang buat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi. Tidak ada orang lagi. Ku banting pintu lebih keras. Langsung lari deh ke tempat TV lagi. Kulihat jam menunjukkan pukul 19.47. Tapi Maya dan Ibu Asi belum pulang. Ku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli, aku tidak berani menengok, tapi tetap kupaksakan. Dan ternyata yang masuk itu Ibu Asi. Alhamdulillah aku lega. Bu Asi menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asi diam saja ya? Kenapa nggak nyapa aku dan mencari Maya? Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar sesenggukan suara tangis Bu Asi. Ada apa dengan Bu Asi? Sungguh ku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asi menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asi. Ingin aku samperin beliau, namun kuurungkan niatku. Merasa tidak sopan saja. Aku pelankan TV dan mendengarkan tangisan Bu Asi. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Pesan WA dari Maya. Maya, aku pulang jam 10-an ya ntar. Aku, oke, Bu Asi udah pulang kok. Tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP-ku berdering panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asi emang udah pulang, Din? Udah tuh, Mai. Tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu tidak dapat SMS dari Bu Asi, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asi emang punyanya HP jadul, jadi cuma bisa SMS. Coba kamu buka SMS dulu, Ki. Kumatikan telepon dan kubuka SMS. Bu Asi, Dek, Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa.
Kalian istirahat duluan aja ya. Tidak usah nungguin ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus, yang masuk ke kamar Ibu Asih dan menangis siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuh kaku. Jantung sudah hampir copot. Keringatku menetes. Tak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih. Hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat. Wajah hitam legam, gigi hitam bermata merah, tersenyum ke arahku. Dan saat itu aku tak ingat apa-apa lagi. Kurasa badanku panas sekali. Dan ku coba membuka mata. Namun, di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu, Dik, tiduran aja. Ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemas banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Aku ingat-ingat apa yang terjadi. Iya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman saja. Tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, baiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asih. Ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku aja biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP akan segera menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mai, kamu harus mikirin kita semua. Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku sudah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal.
Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Prak! Bu Asih menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya ke Bu Asih. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Ancaman Bu Asih buat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya ketika ku buka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, ku goyang-goyangkan badannya. Dek Andin sudah bangun, ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sebenarnya. Bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafkan ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa, Bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam. Ini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok, Bu. Ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar. Ucap Bu Asih sambil menatapku. Dek, benar gimana maksudnya nih, batinku? Maksudnya Bu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Sumpah, ngeri juga takut dong aku. Saking takutnya aku sadar, memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu tidak bakal nyakitin kamu. Yang penting kamu tidak macem-macem sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Dadaku serasa sesak, pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum, khas Bu Asih seperti biasanya. Sudah kamu mandi sana, Dek, sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku kembali dan serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih? Pukul 9 pagi Kamis. Semua dikumpulkan untuk apel. Acara yang dilakukan selanjutnya, ku cari-cari Maya, tapi tak kutemukan dia. Aku bertemu Ines anak IPA yang sekelas dengan Maya. Hai Nes, Maya di mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin udah sembuh. Kamu nggak tahu ya? Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang deh ke rumah. Senyum Ines. Hah? Ini seriusan? Tanyaku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi.
Apakah sebenarnya Bu Asih orang jahat? Tidak bisa kupercaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis. Hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan padaku oleh teman-teman. Namun, kali ini aku tidak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita atau lebih tepatnya aku takut sama Bu Asih. Kalau dia tahu aku cerita-cerita terus dia marah, gimana? Sial, malam Jumat. Aku harus tinggal berdua sama Bu Asih. Yang baru ku ketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Kan enak, adem, wifi lancar. Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercandaan, aku hanya diam. Tidak tahu kenapa aku merasa tidak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Aku takut Maya kenapa-kenapa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi. Karena baju kita seukuran. Oh iya, rumah Bu Asih dan rumah asuh Mutia ini agak jauh. Bu Asih kampung 1, ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini, harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan seram. Tidak ada penerangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menandakan azan maghrib telah tiba. Aku, Mutia dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP-ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tak kuhiraukan. Aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, tak terasa 2 juz telah kubaca, hingga azan Isya berkumandang. Aku melanjutkan sholat Isya, dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19.30 aku telah selesai. Kulihat HP, ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman yang berada di satu kampung bersamaku. Bu Asih mengirimkan pesan, "Dik, gimana? Ibu khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari." Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tidak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru kupejamkan mata, aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asih, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku menangis kala itu dan tidak mau kembali ke rumah itu. Aku takut. Tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik melihat wajah dia. Toh, dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa, malam itu aku luluh mau pulang ke rumah Bu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya suaminya, pikirku. Sesampai di rumah Bu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih menghantuiku.
Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar Dek Andin gak ketakutan. Bu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman. Seperti biasa, yang membereskan semuanya Bu Asih. Aku langsung masuk kamar, karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semua. Tak terasa aku sudah tidur pulas, dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat, dan aku berusaha lari. Namun, dia ada di mana-mana, dan suara tertawanya yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak, hingga terbangun dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku, badanku panas dan berkeringat banyak. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja. Gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih. Ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengompres keningku dan menemani malamku. Hingga pagi subuh aku terbangun. Badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir ini kuhabiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu Asih mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati. Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku gak ngerti deh. Kutunggu hingga setengah jam Maya tidak membalas. Bu Asih di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba aku dengar ada orang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya. Seseorang terjatuh dari motor depan rumah Bu Asih. Dengan keadaan badannya hancur. Aneh bukan? Aku tak mengenali orang tersebut. Namun yang ku tahu dia perempuan. Namun ku dengar orang-orang menyebut namanya Mbak Tuti. Aku ingin muntah dan pingsan karena melihat kecelakaan tragis seperti itu. Bu Asih mengajakku untuk masuk ke rumah. Bu, Mbak Tuti itu siapa? Tanyaku. Itu sekretarisnya Kades si Pak Prapto. Kemarin istrinya, terus Joko pegawai kantor desa. Pak Parmin tukang kebun kantor Kades. Sekarang Mbak Tuti, sekretaris dia. Emang kejam si Prapto. Bu Asih geram. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi, aku di warung gak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini, kamu yang diincar sama Pak Prapto, Dik. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus, saya harus gimana, Bu? Saya takut, rengekku. Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu. Jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan burukku ke Bu Asih. Bu Asih tulus banget ternyata. Sore itu, Bu Asih menyiapkan sajian-sajenan di meja makan. Dan ada darah ayam. Dik, ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto,
ucap Bu Asih. Terus caranya gimana Bu? Sobek sedikit pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajenan. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. Dik, ibu mau melayat ke rumah Mbak Tutik. Adik di rumah dulu ya, pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut. Saya benar-benar ketakutan. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya Dik. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana Bu? Kamu pengen mati? Bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. Nah, nurut ya Dik, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tidak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan, jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya, aku tidak boleh kemana-mana. Aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba, angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih. Dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun tidak bisa. Jantungku berdegup kencang, badanku memanas. Ya usah takut ya. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba, dia mencekikku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu, sampai menyan dan sajen di meja berantakan. Cengkrama nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar tidak bisa bernafas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku sekuat sekali, hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tidak terdengar. Lalu makhluk itu mencekikku kembali hingga terdengar teriakan. Cukup, berhenti. Teriak seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku, seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari, tapi dicakarnya kakiku, dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit,
datanglah beberapa orang. Salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam karena lemas dan tidak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kaget. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Takut banget. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak kukenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang kuingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya, tubuhku sudah mendingan dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Aku melihat Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kades. Awalnya aku menolak. Jujur, aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asih sudah bilang, orang yang paling tega menumbalkan istrinya, Pak Prapto. Udah Din, kita ikut saja. Biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya, aku menurut untuk ikut. Sesampai di sana, sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah kami, dan Bu Indri wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilakan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto. Namun, akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi, aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik, dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu ya Bu Asih, wanita tua yang menerorku. Itu peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asih ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung dia membawa 2 anak. Hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat krisis hingga berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini ya rumah peliharaan Bu Asih. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asih. Benarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya geger ingin pulang ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Sekarang Bu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suami Bu Asih akan menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya
Aku udah gak kuat, pengen nuntut Bu Asih tapi ya gimana. Aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul itu emang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma. Jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Begitu sekiranya. Sekarang yang masih tersisa bekas luka di kaki sama di leher. Masih kayak garis-garis gitu. Namun, aku sangat bersyukur masih bisa hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah, dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Aku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Sekian ceritaku ini. Terima kasih untuk semangat kalian yang luar biasa. Dan untuk Bu Asih, aku gak tahu kabarnya. Pokoknya setelah dari situ cuma dapat beberapa SMS dari Bu Asih. Terus aku ganti nomor. Oh iya, chat Bu Asih yang pertama, "Adik di mana? Ibu kangen." Yang kedua, hahaha. Pesan pertama dengan yang kedua itu terpaut 2 hari. Kalau nggak salah, hari Rabu pesan pertama. Terus Jumatnya pesan kedua. Sudah, karena aku takut langsung ganti nomor. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem nggak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.